Mestinya Gusti Patih sudah harus mengambil keputusan. Keputusan? Iya, terus terang. Kesetiaan Gusti Prabu Anglingdarma kepada negeri Malwapati mulai saya ragukan. Mungkin karena beliau hanya sebatas mantu dari Gusti Sepuh. Sebenarnya Gusti Patih jauh lebih berhak untuk menjadi raja. Karena kalau saja tidak ada sayembara memperebutkan mendiang Gusti Dewi Setiawati, maka Gustilah yang seharusnya menjadi raja. Sayembara itu yang mengadakannya adalah aku, bukan Romo Prabu. Dan pertaruhannya adalah tahtaku. Di samping adik kandungku yang sangat kucintai, Dinda Setiawati. Sesudah Gusti Dewi meninggal tanpa anak, apakah hak tahta kerajaan Malwapati ini juga masih dimiliki Prabu Anglingdarma? Atau sebenarnya sudah batal? Terus terang, kami tidak pernah berpikir sampai hal itu. Saya tetap rela adik Prabu memegang tampuk kekuasaan. Meskipun Dinda Setiawati telah tiada. Ini menyangkut tanggung jawab beliau, Gusti Patih. Sungguh sangat berbeda. Seorang pewaris asli dan seorang yang hanya menerima pemberian. Jangan menggoyah keyakinanku, Katiwanda. Janji seorang satria itu pantang mencela-mencela. Pagi kuning, siang merah, malam hijau. Gusti akan membiarkan negeri ini semakin kerdil, tanpa kemajuan setapak pun. Karena tidak adanya raja. Tidak benar semua ini. Siapa kamu? Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrim? Adik Prabu seorang yang sangat santun. Sedangkan caramu datang sembunyi-sembunyi seperti maling. Maafkan aku, Kakang Madrim. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Tapi mendengar pembicaraan kalian barusan, membuat aku kurang bernafsu. Maaf, aku masih menyaksikan kebenaranmu sebagai Prabu Anglingdarma. Apakah kamu sanggup meyakinkan aku bahwa kamu adalah rajaku? Kamu menantangku, Kakang Madrim? Aku wajib meyakini kebenaran dari raja negeriku. Percaya. Pengembaranku ternyata tidak sia-sia, Kakang Madrim. Aku bisa melihat langsung apa yang terjadi di kalangan rakyatku. Berbagai macam bentuk kehidupan yang selama ini belum pernah saya lihat dari tembok ke daton. Sudah merupakan kebiasaan. Seorang Prabu biasanya cukup melihat kehidupan rakyatnya lewat laporan para Tunung dan Adipati. Adipati menerima laporan dari para kubu dan Bekel. Bekel menerima laporan dari Jagabaya
dan para kepala kampung. Itulah kenapa banyak raja yang menjadi membambung. Maksud Adi Prabu? Banyak rakyat yang menderita, tapi raja tidak mampu melihatnya. Tidak sedikit rakyat yang menjerit karena penderitaan mereka. Tapi kuping raja sama sekali tidak bisa mendengar. Karena semua laporan kehidupan yang masuk ke dalam kedaton sudah disaring dan diberi bedah. Supaya kelihatan indah, adem ayem, toto tentrem, kerto raharjo. Tidak baik seorang raja harus memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Semua itu cukup ditangani oleh para rakyat dan tumenggung. Sebab ada yang jauh lebih penting dari urusan tetek bengek seperti itu. Adalah bagaimana supaya bisa menjaga wibawa. Pengembaranku selama ini membuka mata dan telingaku. Bahwa ternyata rakyat tidak pernah peduli. Apakah rajanya berwibawa atau tidak. Yang penting bagi mereka, apakah raja memperhatikan nasib mereka atau tidak. Tidak, Prabu. Baru beberapa hari di sini. Sebenarnya akan lebih baik kalau Dinda pergi setelah melakukan pasamuan agung dengan segenap tamu. Terus terang, hampir seluruh rakyat Malawapati masih berkabung. Pertama karena kematian Dinda Setiawati. Dan kedua, karena kepergian Adi Prabu sendiri. Kakang Madrim, masih ada beberapa persoalan yang belum aku selesaikan. Aku akan segera kembali kalau semua persoalan sudah bisa dibereskan. Jaga baik-baik negeri ini, Kakang. Dan perintahkan rakyat menghentikan perkabungan. Karena aku masih dalam keadaan selamat. Baik, Dinda Prabu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan. Putih? Aku kangen padamu, Putih. Maafkan, hamba agak terlambat datang, Gusti. Jangan sebut saya dengan Gusti, Kakak. Shh, ada Bibi Emban. Kalian mulai istirahat, Emban? Baik, Gusti Putri. Saya benar-benar kangen padamu, Kanda Prabu. Dewiku, seandainya bumi ini bisa aku sempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojanegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas. Kanda Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah, Dindalah wanita yang saya idamkan untuk pendamping saya. Kanda, hamba takut pangeran dari Sedayu itu akan disetujui ayahanda. Siapa laki-laki itu? Ada yang melihat kita. Kurang ajar. Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku.
Cepat ke ruangan. Daulat Gusti Prabu. Cepat lari Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang, Dinda Dewi. Periksa kamar ini. Sekarang, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana? Hamba tidak mengerti Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku, terus teranglah. Jangan permalukan ayahmu. Karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan Belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan Ramanda Prabu. Dia sahabat hamba. Dia penghibur hamba. Untuk kebaikan bersama, anakku. Kalau ternyata si Putih memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti Belibis itu. Dia tidak bersalah. Katakan dengan jujur, anakku. Siapa laki-laki yang tadi berpelukan denganmu? Dia hanya hayalan saya, Ibu. Hayalan yang selalu diwujudkan oleh Belibis waktu itu. Karena saya tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Sedayu. Anakku, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pangeran Sedayu bukan orang sembarangan. Dia calon Betarari Sedayu. Dan dia mewarisi negeri yang sangat subur. Dia pasti akan membahagiakanmu, nak. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Berubah jadi kain. Suruh Badot lapor. Badot! Ampun, Gusti Prabu. Ada berita yang sangat penting, Gusti Prabu. Ada apa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba telah menjaga Belibis Putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu Belibis Putih itu berubah menjadi ini. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda. Lakukan woro-woro tita. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Woro-woro kita. Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambul akan diberikan hadiah oleh Baginda Raja. Dan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan burung putih berjambul akan mendapat hukuman seberat-beratnya. Siapapun berhak untuk menjadi menantuku.
Meskipun kau hanya seorang patih. Hamba akan mencobanya, Gusti Prabu. Boleh. Hamba diizinkan masuk ke kamar Putri Paduka. Ya, silakan. Ada apa ya? Tidak tahu. Ada yang mau datang, Dinda Dewi. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Maaf, Gusti Dewi. Tolong kalung itu diserahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan Giwang yang ada di kuping kiri Gusti Dewi. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah lagi. Aku rajamu, Kakang Badipati.